saya jadi hari ini. Oke, Satu, baik. dua, tiga. Oke, Bapak, lagi marak terjadinya kecelakaan di dalam laut. Melihat kejadian tersebut, pendapat Bapak seperti apa sih, Pak? Ini sebetulnya sudah bisa diperkirakan ya. Kencangan dikit, Pak. Ini sebetulnya sudah bisa diperkirakan. Kenapa? Karena itu kan kapal-kapal tua. Dan sudah beredar berita, sebetulnya komandan kapal sudah meminta kapal itu diservis dulu sebelum berangkat ke Bali. Tetapi oleh pimpinan tetap disuruh ke Bali. Jadi sebetulnya seperti sudah ada semacam perkiraan, wah ini bakal begini. Karena kapten kapal almarhum Harry sudah minta ini kapal di servis ya, kalau kita mah overhaul ya. Kemudian tapi nggak dilakukan, disuruh jalan. Nah di angkatan laut kan, di tentara nggak mungkin membantah, menolak perintah atasan gitu loh. Makanya tuh saya di dalam saya itu, ini seharusnya Pak Yudo mengundurkan diri gitu loh, demi mempertanggungjawabkan moralnya gitu loh. Anak buah udah minta ini diservis dulu tapi nggak dilakukan. Itulah yang terjadi gitu loh. Sedih kita melihatnya. Ini kapal tua, kapal baru saja kalau kurang dirawat juga bermasalah, apalagi kapal tua. Jadi seperti itu. Dan untuk laut yang dalam itu bisa dikatakan, nah, seperti apa sih, Pak? Terus adakah laut yang paling berbahaya, misalnya seperti kejadian di Bali baru-baru ini? Jadi begini, kalau sudah di kedalaman itu bahaya. Itu kan kapal didesain untuk 500 meter kedalamannya. Tapi Sedangkan dia kedalaman sudah 800. tenggelam sudah 850. Itu kalau di media sudah di medsos maksud saya, itu sudah ada yang mengandaikan kayak kaleng minuman kosong diremuk gitu loh. Begitulah kapal, padahal itu kapal baja. Bayangkan kuatnya tekanan di dasar samudra itu yang membuat membuat hal yang terburuk yang terjadi itu. Kalau untuk laut yang paling berbahaya sendiri yang Bapak ketahui selain di Bali ada di mana lagi? Jadi begini, kalau laut yang berbahaya itu orang kan biasanya gelombang ya. Gelombangnya tinggi, arusnya keras. Selat Lombok itu tuh nggak jauh dari Bali kan, Selat Lombok itu lautnya deras, arusnya deras. Itu termasuk kawasan rawan bagi kapal-kapal yang kecepatannya kurang, kemudian kondisinya sakit-sakitan gitu ya. Itu udah bahaya itu. Jadi rawan di sini sangat tergantung apa yang kita maksud rawan. Ombak tinggi, arus deras atau gimana gitu. Itu ada di kita, ada daerah-daerah seperti itu gitu. Selat Lombok itu deras sekali airnya. Kalau kita itu bisa dibawa hanyut gitu loh. Kita nih berenang di situ nggak kuat. Itu di Lombok ya, Pak? Di Selain di Lombok, banyak misalnya di Samudra Pasifik juga ada, di Samudra Atlantik. Kalau di Samudra Atlantik itu kalau sudah musim dingin, waduh, udah berat itu. Dinginnya, makanya kan kapal-kapal yang beredar di kawasan es begitu, itu lambungnya lebih kuat dibanding kapal-kapal di daerah tropis. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka ntar digencet es nanti gitu loh. Itu di permukaan ya. Kalau di bawah biasanya es sudah nggak ada lagi di bawah air, di bawah laut mungkin di kedalaman 100-200 meter itu udah nggak ada es. berarti bisa dikatakan semakin dalam gelombang pun makin besar, Pak? Atau Tergantung. seperti Jadi apa? begini, gelombang itu biasanya di atas yang begini. Kalau arus itu yang begini dia. Jadi, arus itu biasanya ada juga di tengah. Di tengah. Jadi kita masuk ke air laut, kita ke bawah. Itu yang membawa kita tuh namanya arus. Kalau yang di gelombang tuh tadi yang turunkan kapal tuh gelombang. Nah, kalau sudah di dasar di lantainya laut gitu, itu biasanya tenang. 850 atau 1000 meter sekalipun di dasarnya udah tenang, karena yang ada arus tadi itu di tengah. Tapi
Tapi ada nggak sih Pak batasan untuk kapal selam sendiri untuk kedalamannya Oh gitu? ada, kapal itu sudah diatur. Itu kan Nanggala itu kan 500 maksimal. Jadi dia maksimal 500, idealnya di bawah 500, 300, 200 gitu. Kalau di atas di kedalaman ideal itu mekanisme penyelamatan bisa jalan gitu. Tapi untuk kapal-kapal selam sendiri memang batas maksimalnya di 500 atau memang ada yang sampai 800? Ada, tergantung pabrikan, tergantung besar kapal. Ini kan kapal kecil. Kalau kapal-kapal nuklir Amerika, kapal selam nuklir Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, mereka bisa mungkin lebih dalam dibanding 500, katakanlah 600 atau 700. Tapi tidak ada yang bisa beroperasi kapal selam itu, kalau menurut saya ya, 1000 itu udah luar biasa itu. Hanya ikan paus yang bisa mencapai kedalaman itu, karena memang diciptakan Tuhan. Ikan paus raksasa ya, dia tidurnya mungkin di dasar samudra, nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk penyelam profesional sendiri untuk batas menyelam itu biasanya di batas berapa meter Pak? Wah, kalau penyelam lebih ringkih lagi. Itu kan yang masuk ke bawah itu kan kemarin robot itu. Iya kan kemarin sempat ada simulasi seperti robot itu iya. kan. Itu makanya disebut ROV, remotely operated vehicle katanya, atau vessel. Jadi yang kontrolnya itu di atas, di dalamnya itu nggak ada orang. Jadi bukan orang yang begitu rawan yang menerjunkan orang di kedalaman. Penyelam profesional sekalipun, saya yakin akan menghadapi macam-macam tantangan di laut dalam 850 itu. Kalau untuk karakter laut di perairan Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau yang Bapak karakter ketahui. laut kita itu secara umum dia tenang. Secara umum dia tenang. Tetapi di beberapa tempat seperti yang saya sebut tadi, Selat Lombok, itu arusnya deras. Dan rata-rata kedalaman di laut kita kan juga tidak terlalu dalam ya. Kurang dari 1000, ya katakanlah 500. Jadi desain kapal itu disesuaikan dengan dengan kondisi perairan kita. Jadi makanya ditaruh di angka 500 tadi. Itu kan pesanan kita di tahun 70-an. Kalau pada kedalaman berapa seseorang atau kapal selam bisa bertahan di dalam laut, Pak? Ya itu tadi, di dalam batasan anunya dia itu aja gitu. Lewat dari itu ya macam-macam, rusak orang ya, rusak kapalnya gitu. Bila mana melebihi dari ambang batas, Iya. apa yang terjadi dengan orang yang menyelam, Iya, Pak? betul. Jadi itu misalnya kayak itu kan terbelah 3. Terbelah 3, bayangin Infonya. seberapa kuat tekanannya itu baja loh. Bayangin badan kita yang daging, saya nggak kebayang itu kayak apa jasad ABK ya, kalau ditemukan pasti menyedihkan. Kalau boleh tahu apa sih, Pak, yang dimaksud dengan palut laut? Palung laut. Ya, Palung palung. itu jadi begini, kayak Atau- ada, ini kan permukaan laut katakanlah datar ya, datar. Nah nanti dia di sini nih habis yang datar nyemplung lah. Nah inilah yang disebut palung. Jadi ini permukaan datar. Setelah permukaan datar itu habis, ada jurang. Itu menuju ke bawah lagi. Entah di mana, kayak apa di bawahnya itu nggak ada yang tahu. Makanya disebut palung. Mariana Trench kata orang, yang paling dalam palung di dunia ini. 10.000 kalau nggak salah saya, 10 ribuan meter, berarti 10 kilo, 10.000 meter, 10 kilo Tapi palung laut sendiri ada pengaruhnya nggak sih Pak? ke. Ada pengaruh atau efeknya juga nggak sih di Iya, itu? itu jangan-jangan nggak ada kehidupan di situ kecuali makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa itu. Dan biasanya hiu-hiu raksasa yang kadang-kadang kalau kita lihat itu mengerikan. Ya mungkin dia nggak pernah ke atas, dia adanya di bawah. Itu yang apa? Yang ya kalau menurut saya ilmu pengetahuan sih sebetulnya sudah bisa mengirimkan robot itu ke bawah ya, bisa. Tapi dengan didatangkan kapal selam dari negara lain,
apakah nantinya akan bisa membantu juga untuk menemukan di kedalaman 800 meter tersebut? Sudah kan kita dapat gambar itu kan di dalam kedalaman 800 itu kan, 50. iya. Sudah dapat. Itu tuh kan pakai apa? ROV-nya kapal Singapura. Nah, jadi itulah Segitiga Bermuda, mohon maaf. jadi Segitiga biru. segitiga biru itu. Malah itu tepung terigu. Aduh, maaf ya. Jadi segitiga Bermuda itu dia anunya di sekitar Amerika. Jadi di daerah-daerah Karibia gitu ya. Sebetulnya misteri laut itu penuh misteri sebenarnya. Jadi nggak perlu sampai ke segitiga Bermuda. Kalian masih ingat nggak kapal Nur Alia, kapal kita, kapal berbendera Indonesia yang hilang di telan laut gara-gara dia membawa nikel. Ini kapal sampai hari ini belum ditemukan. Nur Alia namanya. Hilang. 25 ABK nggak ada kabar sampai hari ini. Jadi kita ada kejadian, Junika, di Indonesia ini. Laut kita ini juga ada menelan korban juga. Itu kapal membawa nikel dari daerah Sulawesi, entah bagaimana mengalami perubahan di dalam palka kapal. Akhirnya kapal kehilangan keseimbangan, langsung nyusep ke dalam laut. Sampai hari ini nggak ada kabar. 25 ABK-nya, 25 keluarga juga bersedih. Itu sekitar 2019 kejadiannya. Oke Pak, mungkin doa dan harapan untuk kejadian kemarin yang saat ini sedang lagi dirasakan oleh ya ini terus terang menyedihkan. Saya bukan mau saya waktu mendengar kabar mereka sudah dinyatakan meninggal, berlinang air mata saya, benar. Karena saya bisa membayangkan bagaimana kondisi mereka sebelum meninggal. Hari ini pun saya ngomong merinding bulu saya, karena begitu tragisnya apa yang dihadapi oleh awak kapal yang tidak terperikan. Kita sendiri mungkin juga nggak akan kuat. Ini orang-orang yang terlatih, sudah mengetahui bahwa resiko pekerjaan mereka akan seperti itu. Tetapi ya itu ya gitulah kejadian. Mungkin sedikit Pak untuk keluarga yang ditinggalkan, doanya. Gimana ya? Ini pasti berat sama mereka. Sangat. Mungkin akan butuh waktu tahunan untuk pulih. Itu aja. terima kasih Pak.